Telat bayar atau gagal bayar di Kredivo selama 3 bulan lamanya, tapi DC tak kunjung datang ke rumah. Apa sih rahasianya dan bagaimana triknya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian yang mungkin sekarang telat bayar atau gagal bayar di Kredivo, pasti kalian akan resah ya dan bertanya-tanya, apakah DC Kredivo itu bakal datang ke rumah? Dan kira-kira kalau datang itu kapan datangnya? Nah, ini kita akan bahas di video kali ini. Harapan saya teman-teman tidak takut-takut lagi. Harapan saya teman-teman juga tidak terganggu pekerjaannya hanya karena isu-isu DC yang akan segera datang ke rumah. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Kredivo setahu kita memang banyak banget DC lapangannya. Setahu kita memang DC itu hampir tersebar di seluruh lokasi atau wilayah yang ada di Indonesia dan terkenal paling rajin. Bahkan kadang 2 minggu sudah datang ke rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Terus kemudian kira-kira apa sih tindakan-tindakan kita selanjutnya? Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui. DC akan datang atau tidak itu di luar kontrol dan kemampuan kita. Tidak ada satupun orang yang bisa membuat DC tersebut batal datang ke rumah kecuali kalian bayar utangnya. Kalaupun ada katanya joki atau jasa dan lain sebagainya, bisa dibilang itu juga hoax dan untuk mencari keuntungan kepada kalian. Ya, takutnya salah-salah kalian malah akan ditipu, ya. Jadi, kedepannya saya pengen teman-teman itu mengetahui dan memahami DC Kredivo itu anggap aja udah deh. Anggap aja pasti akan datang. Nah, kalau kasus yang udah 4 bulan, 5 bulan, 3 bulan belum datengin juga, banyak faktornya. Bisa jadi ya di daerah kalian banyak banget yang gagal bayar. Dan kalian juga belum diprioritaskan nomor 1. Kalian masih diprioritaskan ke nomor sekian. Nah, itu yang mungkin harus teman-teman pahami dan juga harus teman-teman kenali. Karena ya namanya juga yang galbe banyak. Tentu saja mereka juga harus memilah-milah ya mau datengin ke mana dulu nih. Apakah kalian prospek untuk membayar? Karena sebenarnya di situ juga berharap loh ketika mereka datang kalian juga segera bayar. Itu adalah tugas mereka. Jadi itu adalah target kinerja mereka itu baik atau buruk. Dari situ teman-teman. So buat kalian yang merasa hal ini merasa kayak ketakutan gimana caranya buat DC nggak jadi datang, sejujurnya tidak ada cara. Tapi kalian bisa melakukannya dengan beberapa hal yang mungkin ya selama ini belum kalian lakukan. Abaikan DC, jangan terlihat takut, beranikan melawan mereka meskipun ya kalian diancam-ancam polisi, tantangin balik aja mereka. Ya maksudnya tantangin itu kayak silahkan laporkan saya tunggu, silahkan datang ke rumah saya tunggu. Itu justru akan membuat DC-DC itu makin malas datang ke rumah. Wah orang ini mah nggak takut, kayaknya orang ini juga bakal susah deh ditekan-tekan untuk membayar utangnya. Nah itulah yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kalau soal urusan-urusan seperti ini tentu saja ya, di situ pasti akan memprioritaskan orang-orang yang kemungkinan membayarnya lebih tinggi. Kalau nggak kemungkinan bayarnya rendah, ngapain mereka capek-capek buang ongkos transport, bensin, tenaga untuk menagih ke orang yang jelas-jelas ya secara penilaian DC tersebut dia nggak bakal bisa membayar utang-utangnya. Nah itulah yang menjadi konsen sebenarnya teman-teman. Itulah yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dari para DC seperti ini. So buat kalian tetap tenang aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas. Ya fokus aja di apa yang kalian kerjakan, fokus aja di apa yang kalian usahakan. Insya Allah semuanya akan beres. Kredivo memang pinjol legal, tapi bukan berarti dia bisa semena-mena. Ada aturan undang-undang yang berlaku yang harus mereka patuhi juga. Harusnya mereka nggak berani macam-macam kok. Jika akan ada DC yang datang, ya hadapi aja. Nah, bagaimana jika yang 3 bulan belum datang? Bisa jadi yang seperti saya jelaskan tadi, DC-nya masih sedikit atau yang galbe udah terlalu banyak di kota kalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.